Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my students? Are you okay? All right. Fancy meeting you. We meet again. Okay. Last day, or did I mean here, last week, we have studied about narrative text. What is narrative text? And then purpose of narrative text, and also we have studied about the language features of narrative text. Last week we have studied about fable in narrative text, of course. Okay, today we will study about narrative text part 2. In this material we are going to study about what is legend, and then the example of narrative text. What is the next? Okay, tags, and of course discussion about narrative text. Okay, let's see the material about legends part 2. As you see in the screen, today we are going to study about what is legend. Okay, what is the definition of legend? Okay, legends. Legends are stories that people made up as well. However, legends are about real life people and what they did. Legends always have an important purpose, but the reality are always a little exaggerated to make them more interesting and exciting. Generally, some of the reality are dramatically altered, and the person the legend is about never really did what the story says. Okay, apa yang dimaksud dengan legend di dalam bahasa Inggris? Yang ini Bapak berikan pengertiannya di dalam bahasa Indonesia, ya. Biasanya legend itu kita artikan dengan legenda. Legenda adalah cerita yang dibuat orang juga. Namun, legenda adalah mengenai kehidupan nyata, maksudnya kehidupan seseorang ya, dan apa yang mereka lakukan. Legenda selalu memiliki tujuan yang penting, tetapi pada dasarnya kenyataannya selalu sedikit dibesar-besarkan agar lebih menarik dan mengasyikkan. Kemudian pada umumnya beberapa fakta ataupun kebenaran berubah secara dramatis, dan orang yang menjadi legenda tidak pernah benar-benar melakukan apa yang dikatakan cerita itu. Artinya yang namanya pun adalah cerita turun-temurun, mulai dari si A sampai ke B sampai ke C dan sampailah kepada saat sekarang ini. Itulah yang dinamakan dengan legenda. Artinya mungkin saja bisa dahulu terjadi, tetapi ceritanya tidak seheboh atau se-famous yang kita dengar pada saat sekarang ini. Apa contohnya daripada legenda? Contohnya kalau di Inggris itu ada namanya Robin Hood, ya. Itu biasanya dia satu legenda, dan bahkan sudah dibuat juga filmnya, itu ya. Itu udah melegenda kisahnya. Di sini ya, yang kisahnya ia mengambil harta dari orang kaya dan memberikannya kepada orang miskin. Itu ya biasanya legenda kayak gitu. Kalau di Indonesia ada nggak? Otomatis pasti ada yang namanya legenda di Indonesia. Dari Indonesia sendiri ada beberapa legenda yang sangat terkenal, seperti Malin Kundang, kemudian Sang Kuryang, kemudian legenda Telaga Warna, kemudian legenda asal usul terjadinya Danau Toba, atau bisa ada juga yang lain. Ada, masih banyak juga. Ternyata kalau macam di film itu yang paling sering itu adalah legenda macam Si Pitung. Tahu Si Pitung kan filmnya? Nah, itu ada dulu. Nah, ini adalah merupakan satu ataupun contoh daripada legenda. Artinya legenda itu mungkin terjadi pada masa lalu, tetapi tak
seperti yang kita dengarkan pada saat sekarang ini. Oke ya. Oke, now we go to the next the example of legend ya dalam bahasa Inggris. Oke, yang berikutnya. Alright, you can see the slide. Oke, ini dia materinya. Oke, ada beberapa slide di sini yang Bapak berikan. The Legend of Lake Toba, berarti legenda Danau Toba itu ya, asal muasal Danau Toba itu ya. Oke, a long time ago there was a handsome man named Batara Guru Sahala, okay, who enjoyed fishing so much. One day he caught a fish. Itu ya, berarti di sini adalah sebagai partisipannya atau karakternya yang pertama adalah Batara Guru Sahala. Oke ya, ini dia untuk paragraf yang pertama. Kemudian di paragraf yang kedua, Batara Guru Sahala was so surprised and set the fish free. Ya, ketika di paragraf yang pertama kan diceritakan dia mendapatkan fish di situ ya. Kemudian yang kedua mau dilepaskannya, ya. Mulai dari ini paragraf yang kedua, kemudian baru masuk paragraf yang ketiga. They were happily married. Ya, sampai dia they found their mother and told her about it. Ya, disinilah timbul namanya, nanti akan Bapak jelaskan kembali. Oke, kemudian the mother was very angry sampai dia Lake Toba di sini ya. Kemudian baru yang terakhir, paragraf yang terakhir ada namanya moral value, pesan moral yang disampaikan daripada cerita tersebut ya, ada pesan moralnya. Oke, sekarang kita lihat dulu satu persatu mengenai pembahasan daripada naratif teks itu sendiri itu ya. Sebenarnya sebelumnya sudah pernah Bapak jelaskan mengenai naratif teks. What is narrative text? Ya, apa pengertian naratif teks? Kemudian purpose of narrative text, tujuannya, kemudian language features-nya juga udah Bapak jelaskan sebelumnya. Dan waktu pertemuan yang pertama, the first meeting, Bapak berikan itu adalah mengenai fable ya, cerita mengenai hewan. But today, sekarang kita belajar mengenai legenda di dalam bahasa Inggris, ya, The Legend of Lake Toba. Oke, untuk paragraf yang pertama, ini dinamakan sebagai orientation. Dalam orientasi itu berarti diperkenalkan tokohnya, kemudian siapa, kapan, kemudian apa, semuanya dijelaskan di paragraf yang pertama. Kemudian baru masuk kita untuk paragraf yang kedua. Apa kira-kira ya di paragraf yang kedua? Dan ternyata complication, berarti konflik yang terjadi antara Batara Guru Sahala dengan the fish, ikan itu tadi ya. Di sini asal muasal terjadinya sebuah problem atau complication ya. Oke, masuk kita yang berikutnya. Paragraf yang ketiga masih dinamakan juga sebagai complication, ya. Ada di sini konflik yang pertama, kemudian konflik yang kedua juga terjadi. Baru yang berikutnya, paragraf yang berikutnya adalah resolution, berarti hasil dari sebuah kejadian itu ya. Mulai dari paragraf 1, 2, 3, dan 4, bagaimanakah ending daripada cerita tersebut itu ya. Apakah dia sad, apakah dia happy, apakah dia angry, dan lain sebagainya ya. Di sini dijelaskan. Oke, sebagai moral value-nya ada di sini, kita harus tetap menjaga rahasia. Jangan pernah mengingkari janji apa yang sudah kita buat. Macam di sini kan ada perjanjian antara Batara Guru Sahala dengan the fish, itu ya. Oke, nanti setelah Ananda baca semuanya materinya mulai dari paragraf 1 sampai paragraf yang terakhir, Ananda akan paham mengenai The Legend of Lake Toba. Oke? Sorry. The next, masuk kita untuk pembahasan
mengenai The Legend of Lake Toba, Bapak yakin sudah bisalah dipahami ya, karena sangat sederhana materinya mengenai narrative text. Oke, terus we continue to the next slide. Okay, you can see the screen. Okay, Tangkuban Perahu. Ada beberapa paragraf di sini ya. Oke, 1, 2, 3, dan 4. Ya, berarti Tangkuban Perahu asal muasalnya cerita daripada Tangkuban Perahu. Atau kalau dalam film itu yang we ever heard, yang pernah kita dengar adalah mengenai Sang Kuryang, ya, dengan Wayung Yang atau Dayang Sumbi di sini ya dibuat ya, dengan si Tumang. Nah, itu ya. Oke, setelah kita baca paragraf yang pertama, kemudian paragraf yang kedua, paragraf yang ketiga, dan paragraf yang keempat. Nah, sekarang kita lihat lagi. Semua yang digunakan di sini adalah menggunakan verb to, kata kerja bentuk kedua. Contohnya macam was exiled ada di sini, kemudian ada unmarried di sini, kemudian ada gave, kemudian ada when, kemudian ada masih banyak lagi kosakata yang digunakan. Semuanya di sini adalah menggunakan verb to, kata kerja bentuk kedua. Namanya pun sudah naratif, berarti kan satu cerita yang terjadi di masa lampau dan kita ceritakan sekarang ini lagi, ya. Kalau yang ini kan Bapak berikan adalah legenda, ya, pengertiannya di atas sudah Bapak sampaikan. Oke, next. Oke, setelah kita baca ceritanya, I'm going to give you the question from this material. Soal yang mungkin barangkali sering keluar ya. Why did Dayang Sumbi refuse Sang Kuryang proposal? Ya, nah kita lihat di sini ceritanya. Yang pertama, bahwasanya si Sang Kuryang itu adalah anak dari Dayang Sumbi. Tapi karena ada masalah ketika kecilnya, maka si Sang Kuryangnya diusir, ya, diusir dan lama berpisah dengan ibunya, ya. Kalau Anda baca nanti mulai dari paragraf 1, paragraf 2, 3, dan 4, tentu sangat easy to answer the question, sangat mudah untuk menjawab pertanyaannya ya. Oke, why did Dayang Sumbi refuse Sang Kuryang proposal? Ada sini because she recognized that he was her son. Nah, kita tengok dulu di sini ceritanya. Karena di sini nggak diminta paragraf yang keberapa, enggak, tapi kita baca mulai dari awal sampai terakhir untuk mendapat jawabannya. Informasi rinci yang tertera di dalam sebuah teks, gitu ya. Kemudian yang bagian B, because Sang Kuryang was ugly. Sorry ya, because Sang Kuryang was ugly misalnya, ya. Kemudian bagian C, because Sang Kuryang was not rich, ya. Kemudian yang bagian D-nya, because she had a husband, ya. Ada di sini 4 pilihan. Kita tinggal mencocokkan apa yang sesuai jawabannya dengan yang ada di soal di ceritanya, ya. Kalau why did, kenapa, berarti ada because, ya. Because she recognized that he was her son. Inilah sebagai jawabannya. Ketika si Sang Kuryang tadi memberikan proposal, mengajukan lamaran kepada Dayang Sumbi, he knows, ya, dia tahu, atau he knew, ya, she knew, sorry, bukan dia, she knows atau she knew, dia tahu bahwasanya Sang Kuryang itu adalah her son, anak laki-lakinya, ya. Maka di sini jawabannya adalah A. Sementara yang lain ini sangat jauh dari pilihan-pilihan yang ada di sini. Oke, itulah cara kita untuk menjawab sebuah pertanyaan yang ada di dalam teks, ya. Kalau ada informasi rinci, berarti baca keseluruhan teks yang ada untuk mencari informasinya, ya. Kan kita sudah pernah belajar mengenai cara menentukan
ide utama dan lain sebagainya ya. Kalau di pertemuan yang pertama Bapak berikan di situ adalah mengenai moral value ya, pesan moralnya. Tapi pada teks yang ini Bapak kasih adalah informasi rinci yang ada di dalam sebuah teks. Oke, semoga Ananda tetap semangat di dalam belajar. Oke, masuk kita untuk the next slide. Thank you, terima kasih. Ternyata sudah selesai semuanya. Ada di sini latihan. Write the example of narrative text. Tapi di sini yang Bapak minta itu adalah legends ya. In your exercise book, di buku latihanmu tetap ditulis. Dan kemudian setelah selesai, and then send to my Gmail. Dikirim ke Gmail Bapak ya. 1312khoirul@gmail.com. Nanti ketika ada pertemuan Zoom, insya Allah akan kita bahas beberapa yang dapat nanti, beberapa yang bisa, beberapa materi maksudnya ya, kita bahas nanti di waktu pertemuan Zoom, insya Allah ya. Oke, the next, yang terakhir, Bapak ucapkan, tetap semangat di dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.